Bismillahirrahmanirrahim. Lange-Lange adalah nama sebuah wilayah yang terletak di Bulukumba bagian timur. Dan di wilayah itu berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Lange-Lange. Lange-Lange bisa berarti nama suatu tanaman yang dulu mungkin banyak tumbuh di sana, dan bisa pula berarti berenang-renang dalam bahasa Makassar berdialek Konjo. Soalnya kerajaan Lange-Lange ini berada di tepi Teluk Bone. Pada masa kerajaan, wilayah kerajaan Lange-Lange ini dibawa pengaruh sekali waktu kerajaan Goa, dan di lain waktu dibawa pengaruh kerajaan Bone. Namun setelah perjanjian Bungaya ditandatangani pada tanggal 18 November 1667, kerajaan Lange-Lange menjadi wilayah taklukan Kompeni Belanda. Pada isi perjanjian Bungaya disebutkan, sebagai penguasa atasan, Kompeni Belanda bersama Arung Palaka membagi kekuasaan mereka atas wilayah Sulawesi Selatan. Pada pasal 20 isi perjanjian Bungaya, Kompeni Belanda menguasai seluruh wilayah kerajaan Goa termasuk wilayah taklukannya, mulai dari Makassar ke selatan, Galesong, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, sampai ke kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Sedangkan Arung Palaka mendapatkan wilayah kekuasaan mulai dari tepi Sungai Tangka di Sinjai, terus ke utara sampai ke wilayah kerajaan Mandar. Namun pada awalnya Kompeni Belanda belum terlalu tertarik untuk menguasai wilayah taklukannya yang ada di pesisir timur Teluk Bone itu. Selain mungkin dianggap kurang produktif, juga personil mereka untuk mengawasi wilayah taklukannya masih kurang. Melihat situasi ini, penguasa-penguasa setempat yang sudah tidak bisa berharap kepada penguasa kerajaan Goa kemudian memalingkan diri untuk menyatakan kesetiaan kepada penguasa baru Arung Palaka. Apalagi pada masa sebelum Perang Makassar antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone sudah saling berebut pengaruh di wilayah-wilayah tersebut. Di sekitar kerajaan Lange-Lange ada beberapa kerajaan kecil lainnya. Di sebelah selatan ada kerajaan Hero, kerajaan Tiro, kerajaan Lemo-Lemo, kerajaan Tanah Beru, kerajaan Bira, dan kerajaan Ara. Sedangkan di utara ada kerajaan Kajang, kerajaan Laikang, dan kerajaan Lembang. Kemudian di barat ada kerajaan Bulukumba. Arung Palaka kemudian melihat kalau Kompeni Belanda tidak terlalu peduli dengan wilayah taklukannya, kemudian mengirim orang kepercayaannya untuk mengawasi wilayah-wilayah tersebut. Ada yang ditempatkan sebagai penguasa dan ada pula yang datang untuk menerima upeti. Suatu waktu, istri Arung Palaka, Sira Deng Talele, Karaeng Balak Jawa, menyampaikan kepada suaminya agar tanah Kompeni yang merupakan tanah taklukan, yaitu wilayah kerajaan Lange-Lange, diberikan kepadanya. Daeng Talele berharap
Dari sana ia bisa mendapatkan penghasilan. Ia tahu setiap tanah taklukan kompeni dari penguasa setempat akan membayar upeti berupa hasil bumi. Kemudian hasil bumi itu dijual dan menghasilkan uang. Apalagi orang tahu kalau Arung Palaka sahabat setia kompeni Belanda. Bahkan kompeni Belanda sudah maklum kalau ada beberapa tanah kompeni Belanda dimanfaatkan Arung Palaka melalui orang kepercayaannya untuk menarik upeti. Pada tahun 1688, Arung Palaka melalui orang kepercayaannya menyampaikan keinginan istrinya Deng Talele kepada Presiden Hersin sebagai penguasa kompeni Belanda di wilayah Sulawesi Selatan dan berkedudukan di Benteng Rotterdam, Makassar. Namun ternyata permintaan Arung Palaka itu ditolak Presiden Hersin dan beralasan ia tidak punya kewenangan untuk memberikan persetujuan. Keputusan kebijakan kompeni Belanda semuanya ditentukan di Batavia. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1690, Presiden Hersin mendapat informasi bahwa ada sekitar 30 orang bawahan kompeni yang ada di Lange-Lange bekerja kepada Arung Palaka. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti Presiden Hersin dengan meminta kepada Arung Palaka untuk tidak memanfaatkan orang-orang bawahan kompeni Belanda bekerja di bawah pengaruhnya. Permintaan Presiden Hersin kepada Arung Palaka ini dilakukan berdasarkan kebijakan kompeni Belanda yang dikeluarkan dari Batavia. Adanya kebijakan kompeni Belanda ini tentu membuat Arung Palaka heran. Padahal selama ini kompeni Belanda memberi kebebasan kepada Arung Palaka untuk memanfaatkan wilayah taklukan kompeni Belanda untuk diberdayakan. Demikian pula orang-orang bawahan kompeni Belanda di wilayah taklukannya. Belakangan Arung Palaka tahu dari Batavia bahwa kebijakan kompeni Belanda itu turun setelah Presiden Hersin bersurat ke Batavia dan meminta Batavia membuat kebijakan baru agar Arung Palaka dan penguasa bawahannya tidak boleh lagi memanfaatkan tanah-tanah taklukan kompeni Belanda beserta orang-orangnya di wilayah taklukan tanpa persetujuan langsung dari kompeni Belanda. Setelah Arung Palaka tahu penyebab utama kebijakan kompeni Belanda diterbitkan itu, Arung Palaka marah besar. Ia merasa bahwa Presiden Hersin ingin menjauhkan dirinya dengan kompeni Belanda. Hubungan antara Arung Palaka dengan kompeni Belanda selama ini baik-baik saja. Akhirnya Arung Palaka meminta kepada Gubernur Jenderal Kompeni Belanda di Batavia untuk menggantikan kedudukan Hersin di Rotterdam dengan orang kompeni Belanda yang lain. Hersin dinilai dan dianggap tidak bisa diajak bekerja sama. Bahkan dengan emosional, Arung Palaka mengancam kalau Presiden Hersin tidak ditarik dari Rotterdam, maka ia tidak akan bersedia membantu lagi kompeni Belanda di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan ia akan kembali ke kerajaannya di Bone. Konflik antara Arung Palaka dengan Presiden Hersin telah mempengaruhi kegiatan kompeni Belanda untuk memungut upeti atau pajak di wilayah taklukannya. Wilayah-wilayah taklukan kompeni Belanda yang dijadikan sumber pendapatan tersendat karena kompeni Belanda biasanya mendapat bantuan dari orang-orang kepercayaan Arung Palaka untuk memungut pajak atau upeti.
Bahkan kalau ada wilayah taklukan Kompeni Belanda yang menolak membayar upeti atau pajak, maka Arum Palaka yang turun langsung menyelesaikannya. Selain soal upeti yang tersendat, konflik personal antara dua penguasa atasan di wilayah Sulawesi Selatan ini menyebabkan Kompeni Belanda mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Penguasa-penguasa bawahan lebih segan kepada Arum Palaka daripada Kompeni Belanda. Batavia tahu persis kredibilitas dan kemampuan Arum Palaka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Arum Palaka telah banyak membantu Kompeni Belanda. Oleh karenanya, persoalan antara Arum Palaka dengan Hersin harus segera diselesaikan, karena kalau terus berlarut hanya akan merugikan Kompeni Belanda sendiri. Batavia kemudian menarik Presiden Hersin dari kedudukannya di Fort Rotterdam pada Oktober 1690 dan menempatkannya di Batavia. Pada bulan Juni 1691, turun tim investigasi dari Batavia dipimpin De Haas untuk menyelidiki lebih dalam sebab-sebab dan akibat perselisihan antara Arum Palaka dengan Hersin. Sekian.